Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau mau itu ada semua dalam thariqah, mau apapun ada. Saya pernah disampaikan, si Asep ini kok nggak minta ya, kata Bapak. Padahal kalau si Asep minta, semua ilmu saya kasih, katanya. Tapi ada satu yang nggak saya kasih sekalipun diminta, itu yang saya bikin penasaran. Saya bilang apa ya? Saya kan baca bukunya, saya pegang buku kitabnya, nggak ada tuh yang bikin tertarik itu. Mau kita bisa jadi kembarannya 5, 7 nggak bikin saya tertarik. Mau bisa menghilang pun nggak bikin saya tertarik kok. Mau saya bisa sholat di atas pucuk pohon, bisa pucuk mumun. Nah, termasuk pengusaha Ake almarhum pernah tuh pakai saipi angin. Tapi luar biasanya, model-modelnya pengusaha Ake, terus sepuh-sepuh yang angkatannya model abah sepuh lah gitu ya. Mereka pintar betul menyembunyikan jati dirinya. Itu yang luar biasa. Jadi semakin kita bisa menyembunyikan siapa kita sebenarnya, itu luar biasa. Kita malah enggak, punya kelebihan sedikit, show of force. Wah, sombong, saya paling jago, saya paling hebat. Nah, gitu ya. Malah sebaliknya kalau kita, justru mereka itu semakin diberi kelebihan oleh Allah, dia semakin sembunyikan, semakin jaga betul. Jangan sampai orang tahu. Itulah yang disebut bahasa Aceh ini nyumput bunyi di nucaan. Jadi kalau kita bisa sudah bersembunyi di keramaian, itulah makna zuhud yang sesungguhnya. Jadi kemarin itu belum lama, seminggu yang lalu saya baru kembali dari perjalanan safari Jawa Timur Bali. Jadi di Jawa Timur 4 kabupaten, di Bali 2, Denpasar, Singaraja. Saya dapat ini dari sana, pelajaran. Ada pertanyaan dari salah seorang ikhwan kita, Pak Kiai, kami ini kan minoritas. Kami pernah berhubungan dengan masyarakat Hindu yang masih kental dengan magicnya. Di sana itu ada leak, kalau di Kalimantan ada kuyang. Saya paham. Saya bilang leak itu nggak seberapa. Di Bali itu ada yang lebih dari leak. Sampean tahu nggak? Saya bilang gitu. Rupanya dia sendiri nggak tahu. Tapi nggak usah tahu. Nah, terus kami bilang gimana? Ya barangkali Pak Kiai, kami ini kan dalam rangka dakwah gitu. Bekali kami juga dengan itu, ilmu-ilmu itu, katanya gitu. Karena kami tahu dari kisah-kisah itu murid-murid Abah Sepuh dulu memang punya bekal-bekal ilmu itu. Nah, maka tolong kami berikan untuk dakwah kami. Jadi inilah kasarnya, kalau saya ajak berantem, dia kalah, baru tunduk gitu. Udah kamu harus talqin. Nah, kira-kira begitu. Atau paling tidak, kamu kalah, kamu jangan macam-macam lagi nih sama ikhwan kita, nah, misalnya gitu. Saya bilang kalau itu tujuannya, nggak usah. Jangan kamu bekali dengan itu. Sebab itu akan nanti mempersulit perjalanan kamu untuk nantinya sampai pada Allah. Yang penting cari selamat saja, cari aman saja, jangan cari musuh. Karena kalau sekali kamu belajar ilmu itu, ujian kamu nanti di musuh, banyak musuh nanti. Kamu bisa nggak melawan musuhnya, mengantisipasi musuh itu, gitu ya. Pasti diujinya begitu. Nah, jadi karena begini, bukan dalam thariqah kita ini tidak ada ilmu yang macam-macam itu, bukan. Semua ada, Pak. Itu semua ada, karena saya pernah diberikan oleh almarhum itu ya, banyak sekali itu, mau apapun ada. Sampai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar di Mankobah, satu waktu Tuan Syekh para muridnya ingin dihadiri di waktu bersamaan 70 rumah kan gitu ya, dan semua dihadiri. Itu bukan sekedar memang itu karomah, tetapi juga memang ada ilmunya, itu bisa dipelajari itu.
bisa kayak begitu itu. Jadi bapak ibu mau jadi berapa bisa kembarannya ada. Terus banyak kalau bapak ibu lihat film-film laga Angling Dharma atau apa yang berbau itu kesaktian, memang ada dalam Toriko itu ada. Dan murid-murid Abah Sepuh banyak yang menguasai ilmu itu. Tetapi dulu betul-betul itu diberikan itu untuk penguatan pada diri, penguatan di dalam keyakinan, penguatan di samping memang dulu tantangannya ada penjajahan gitu. Jadi di samping penguatan untuk juga perang melawan musuh penjajah memang dulu. Nah sekarang kan musuh itu tidak ada, musuhnya di dalam diri, nafsu. Jadi kalau musuh nafsu nggak perlu lagi yang begitu-begitu, karena itu hanya riak-riak kembang-kembang kecil saja. Kalau kita masih suka di situ, sebetulnya kita masih bisa dikategorikan kalau sering dengar ceramahnya dengan Jejen. Ya. Beliau menyatakan masih kelasnya Pak Ud katanya. Kalau kita masih senang dengan hal-hal yang begitu, itu bisa dicirikan makomnya itu masih jauh, masih senang di dunia itu. Karena saya menjadi saksi mendampingi almarhum Ajengan Aang, bapak sendiri. Selalu saya yang dipanggil kalau ada tamu yang macam-macam itu. Dulu sering ini tuliskan ini, cara puasa seperti ini, amalkan gini. Nanti sewaktu-waktu beliau sampaikan juga khasiatnya. Pernah tuh almarhum. Wah saya pikir kalau beliau suruh menyampaikan khasiat, ini nguji orang ini nih, gitu kan, tamunya nih, dia terganggu nggak dengan khasiat itu. Nah, jadi kalau tidak terganggu maka hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau terganggu dengan khasiat itu rugi. Gitu. Jadi rugi nantinya. Saya sampaikan khasiatnya. Jadi ini tuh nanti kalau ketemu musuh kamu dibaca ini dengan cara injak kaki 3 kali ke tanah, nanti akan begini-begini. Wah, gitu kan. Tapi saya kok tidak selama disuruh oleh almarhum untuk menuliskan itu, lalu akhirnya kan saya baca, akhirnya saya tahu, wah, saya cuma bilang, wah ini hebat ini, wah ini gagah ini, hanya begitu saja. Tidak sampai pada, oh saya harus kuasai ini, saya harus bisa, enggak. Dingin aja gitu. Nggak tahu waktu itu seperti itu, tapi sekarang jadi kepikiran. Ya, jadi dan memang setelah dibukakan itu akhirnya terganggu dalam pikirannya, dia mengamalkan puasa itu sekedar ingin khasiat. Nah maka jadinya rugi kalau begitu, terjebak di situ. Nah tapi belakangan hadirin, beliau menyampaikan mau ada urusan apa, kepentingan apa, selalu fatwanya zikir yang banyak. Itu artinya bahwa sesungguhnya kuncinya, pusakanya zikir, nggak ada yang lain. Tinggal kita yakin nggak, kan begitu. Kalau kita masih mau yang begitu-begitu, berarti sebenarnya kita ini diragukan keyakinan kita terhadap ajaran ini. Itu. Tapi kalau mempelajarinya semata-mata untuk menguatkan tadi supaya lebih istiqomah, supaya lebih gitu ya, itu silahkan, itu tidak salah. Tapi hati-hati sajalah jebakannya gitu. Paling tidak terjebak itu kalau kita sudah belajar lalu diberi saja sedikit gitu, dibukakan saja karomahnya sedikit apa ini, paling tidak bangga diri lah, ujub itu paling tidak. Maka kalau ada ujub, celaka kita, rugi gitu ya. Nah jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau mau itu ada semua dalam Toriko, mau apapun ada. Saya pernah disampaikan, si Asep ini kok nggak minta ya, kata Bapak. Padahal kalau si Asep minta, semua ilmu saya kasih katanya. Tapi ada satu yang nggak saya kasih sekalipun diminta, itu yang saya bikin penasaran. Saya bilang apa ya?
Saya kan baca bukunya, saya pegang buku kitabnya. Nggak ada tuh yang bikin tertarik gitu. Mau kita bisa jadi kembarannya 5, 7 nggak bikin saya tertarik. Mau bisa menghilang pun nggak bikin saya tertarik kok. Mau saya bisa sholat di atas pucuk pohon, bisa pucuk mumun, tapi saya nggak tertarik kok. Mau saya bisa berubah wujud menjadi apapun bisa, malih rupa. Jadi ilmu itu ada semua. Gitu. Jadi ada semua. Nah, saya penasaran yang satu itu apa? Gitu. Akhirnya saya penasaran, lalu saya tanya, sampai sekarang masih ada saksinya, supir beliau yang selalu kemana-mana. Kang, penasaran ini apa sih? Enggak dikasih tahu. Pancing, akhirnya kepancing. Ini katanya, sekalipun saya minta, tetap nggak bakal dikasih itu yang disebut saypi angin. Saya bilang, kok saypi angin ya? Padahal ada yang lebih gagah, ada yang lebih hebat. Dipikir saja, akhirnya ketemu tuh, saya baru ngeh. Pantes nih almarhum kok kenapa itu yang nggak dikasih? Beliau tahu rupanya. Saya kalau pegang ilmu itu, saya pasti nggak amanah. Pikiran saya nggak amanahnya, kok larinya ke perempuan. Saya dengan ilmu itu bisa punya istri berapa bisa? Jadi kesana pikirannya, wah kacau bener. Kalau saya pegang itu kacau udah. Pikirannya udah kesana gitu. Kan dengan ilmu itu tinggal begini. Saya bilang nih ke istri, saya sebentar mau ke rumah Pak RT, baru tutup pintu sudah ada di sana. Nanti di sana mau ke yang nomor 3 nih. Bilang lagi, saya mau ke Alfa sebentar, baru keluar sudah ada di yang ketiga. Jadi mau berapapun bisa. Nah, gitu kan. Wah benar. Jadi nggak termasuk pengusaha ake almarhum pernah tuh pakai saypi angin. Tapi luar biasanya, model-modelnya pengusaha ake terus sepuh-sepuh yang angkatannya mulia abah sepuh lah gitu ya. Mereka pintar betul menyembunyikan jati dirinya. Itu yang luar biasa. Jadi semakin kita bisa menyembunyikan siapa kita sebenarnya, itu luar biasa. Kita malah enggak, punya kelebihan sedikit, sombong fos. Wah, sombong, saya paling jago, saya paling hebat. Nah, gitu ya. Malah sebaliknya kalau kita, justru mereka itu semakin diberi kelebihan oleh Allah, dia semakin sembunyikan, semakin jaga betul. Jangan sampai orang tahu. Itulah yang disebut bahasa akeh ini nyumput bunyi di nucaan. Jadi kalau kita bisa sudah bersembunyi di keramaian, itulah makna zuhud yang sesungguhnya. Jadi makna zuhud, makna uzlah itu bukan dalam arti kita harus ke gua, ke gunung menyendiri. Tapi kalau kita sudah bisa bermasyarakat tetapi tidak tercemari, ibarat seperti ikan, sekalipun ada di air asin, dirinya nggak asin. Nah, kalau itu sudah bisa seperti itu, itulah yang luar biasa. Jadi bermasyarakat tetap dilakukan, tapi tidak membaur, campur ulah baur. Itulah makna zuhud yang sesungguhnya. Jadi tidak meninggalkan, tetap dilakukan, tapi tidak mempengaruhi. Ya. Nah jadi itu hadirin. Jadi kalau kembali kepada apa sih sebetulnya yang kita cari dari thariqah ini, yuk kita sama-sama kembalikan ke diri. Apapun yang kita lakukan, kembalikan kepada asas tujuan, bahwa kita ini ilahi anta maksudi, bukan untuk apapun, gitu ya. Jadi, nah kemudian saya juga buka lagi sedikit tadi, kembali ke ilmu falak. Kok jadi ingat ke sana ya? Jadi ada di dalam ilmu falak, Bapak Ibu, ini yang kalau diberikan ini bahaya. Jadi bahayanya itu kalau kita tidak siap untuk membawa ilmu ini. Jadi ternyata Allah dengan segala kuasanya menentukan nasib dan seterusnya, penciptaan dasarnya selalu dengan hitungan. Ternyata ada hitungan. Makanya ada ilmu falak itu ilmu hitungan. Sampai pada kita bisa menghitung sesungguhnya di dalam ilmu falak kapan kematian datang. Nah ini yang bahaya. Bahaya.
Nah, saya ketemu dengan di Jombang waktu kemarin perjalanan ke Jawa Timur dan Bali. Saya dipertemukan dengan kiai besar ahli falak, dan saya diberikan kitab satu dari beliau yang berhubungan dengan kematian tadi. Jadi kata beliau, saya nggak berani kiai menyampaikan ini kepada sembarang orang. Tapi kata dia, kami baru berani menyampaikan ilmu ini kepada orang yang bertoriko, katanya. Karena dengan orang bertoriko maka akan terjaga. Karena dalam toriko itu ada hubungan dengan mursyidnya, ada hubungan robitoh dengan mursyidnya. Artinya akan terjaga, dijaga gurunya. Itulah kenapa dia yakin seperti itu. Tidak akan ngelos, tidak akan bablas. Pasti ada kontrolnya. Coba kalau tanpa kontrol, bahayanya kan begitu. Nantinya bisa jadi Tuhan. Iya kan? Yang menentukan kematian. Kita hitung nih, Bapak ini. Nama, siapa, lahir, tanggal, dihitung. Ketemu, Bapak nanti mati tanggal sekian. Benar itu. Ilmu falak itu. Bisa benar itu. Nah, ketika benarnya itu bahayanya kalau kita aku. Tapi kalau kembali bahwa benarnya ini hanya wasilah, hakikatnya takdir Allah. Bukan ilmu, bukan atas dasar ilmu ini gitu. Tapi ini memang takdir Allah. Nah, kalau dengan toriko nanti begitu. Kalau tanpa toriko, khawatirnya, takutnya nanti orang begitu, nanti kan menganggap karena kematian dihitung benar, mati, lalu menganggap dirinya yang mengatur takdir. Bahaya itu. Kan itu ya, itu bahaya. Jadi memang begitulah. Nah, maka saya bilang untuk wilayah Mojokerto yang dekat Jombang, termasuk Jombangnya, saya bilang silahkan kita mempelajari ilmu itu, tetapi dalam batas-batas yang umum saja, jangan masuk pada wilayah yang tadi, karena kita takut nggak bisa kontrol, gitu ya. Jadi untuk mengukur waktu sholat, arah kiblat, itu sekedar itu, atau menentukan misalnya nama ini nanti jodohnya siapa, nah, itu silakan kalau itu ya. Jadi hitung-hitungan jodoh nggak apa-apa sekarang. Tapi ya dasarnya harus seneng hitungan, harus seneng matematik dasarnya, karena banyak hitungan. Apalagi kalau masuk pada perhitungan mengukur waktu sholat, dan ini ada nanti masuk ada kos, ada tangan dan sebagainya. Jadi istilah-istilah matematik di situ masuk. Nah, jadi silahkan kita bekali dengan ilmu-ilmu yang lain untuk wawasan, tetapi jangan pada akhirnya justru mempengaruhi perjalanan kita di dalam pengajaran toriko. Karena semua intinya dari ilmu apapun kembali kepada zikir, kembali pada tuntunan pokok ini. Ini kuncinya, kunci semua. Nah itu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang punya kesemangatan di bidang apapun, silahkan itu wujudkan. Karena seorang murid harus punya semangat yang luar biasa, seorang murid harus punya cita-cita yang luhur, tapi cita-cita dan semangat itu yang mengarah kepada khidmah kita kepada guru, yang mengarah kepada penguatan kita kepada tuntunan mengamalkan dan melestarikan. Dan jaga betul kemurnian ajaran guru agung ini, Bapak Ibu, jaga betul. Saya tidak mengharapkan, sekalipun kita tidak tahu takdirnya seperti apa, tetap secara nafsu syariat saya tidak mengharapkan Suryalaya ini jadi macam-macam. Saya tidak mau Suryalaya ada versi Tangerang, Suryalaya versi Cianjur, Suryalaya versi Jakarta dan yang lain. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa jadi seperti itu? Antara lain munculnya khususiyah di umum. Maka tolong yang khususiyah jadikan khususiyah saja. Kalau saya contohin, gimana ya contohnya ya? Yang khususnya ini, misal di sini ada satu komunitas seni, misal ya. Lalu untuk bisa mudah masuk ke komunitas seni, maka harus dikedepankan sisi seninya, kan begitu. Lalu masuklah kita memberikan pengajaran dari sisi seninya. Akhirnya coba kita masukkan baca tanbihnya pakai musik, pakai seni Sunda, kecapi suling, atau pakai apa supaya lebih bisa tersentuh.
Karena ini orang-orang seni nih harus ada sentuhan itu. Coba satu baca tasbih, satu iringi musik. Nah, begitu. Sekalipun nanti pada akhirnya betul-betul membantu memang di dalam pengasahan rasa dengan iringan itu lebih syahdu, lebih benar-benar terasa tasbih ini. Nah, silahkan kalau penguatannya di situ dengan tambahan itu. Tapi tolong itu jangan dimasukkannya di majelis manakib, gitu. Jangan dimasukkannya di tuntunan-tuntunan yang sudah dituntunkan di Suryalaya. Silahkan ditempatkan di majelis lain. Itu maksud saya. Tapi kalau ditempatkan di manakiban, itu berarti kita sudah mulai nanti itu berbeda dengan Suryalaya. Nanti orang gini, kok manakiban di Tangerang, di sini ada iringi musik. Di manakibnya, di tanbihnya, di Suryalaya enggak ada seperti itu. Nah, itu yang maksud saya. Maka jangan di majelis manakib kalau mau seperti itu, ya. Jadi jangan begini. Nanti manakibnya di Tangerang ada begini, manakibnya di Jakarta ada begini, manakib di Cianjur ada begini. Saya tidak mengharapkan itu. Berarti tidak terjaga lagi kemurniannya Suryalaya kalau begitu. Ya, jadi tolong yang khususnya itu jadikan khususnya saja. Kalau mau seperti itu, bikin acara lain. Silakan pakai nama majelis apalah. Itu ya. Jangan majelis manakiban, jangan khotaman, majelisnya jangan dikir. Bikinlah karena biasanya kalau yang masih punya semangat muda ini banyak sekali ide-ide nih. Yang itu harus benar-benar terarah betul. Sayang, ide yang luar biasa, semangat yang luar biasa tidak terarahkan. Gitu ya, supaya tidak salah dalam mengarahkannya nanti. Silakan munculkan ide-ide. Tapi nanti dalam mengupayakan ide itu perhatikan, apakah nanti ini akan mengganggu di dalam kualitas pengamalan kita? Apakah ini akan mengganggu kekhidmahan? Apakah ini akan merusak dari kemurnian? Nah, itu diterus saja dibuat pertimbangan. Supaya dengan begitu maka kita dimasukkan oleh guru seorang murid yang punya himmah aliyah, yang bisa menjaga kehormatan gurunya, bisa memperindah, memperhalus hikmahnya. Sehingga kalau sudah jadi murid, maka pasti karomah tidak perlu lagi diminta, pasti akan dilimpahkan. Orang istiqomah, karomah tidak perlu lagi dikejar, karomah yang mengejar kita. Gitu ya.